harus jelas kan. Iya. Misalnya kita punya contoh nih ya. Nih contoh. Ini istrinya Ricky ya? Bukan. Oh, Bukan. Ini sobat Ricky tahu nggak ini siapa? Saya ini baru lihat. Oh baru lihat, berarti kurangnya menjauh ini, kurang jauh berselancar di dunia maya. Bukan gitu, karena saya terlalu fokus dengan istri, Pak. Oh, ya bohong. Tapi bohong. ini misalkan cewek cantik kriterianya begini. Nah, ini namanya Dayana ya. Nanti di TikTok atau Instagram channel semua ya. Alhamdulillah studionya tambah bagus nih. ada layarnya nih. Kalau kemarin saya juga lihat mejanya hadap sana ya. Iya, buat apa ya? Buat suasana baru aja baru, sih sebenarnya. Iya, biar Pingin ngetes kan, lebih nyaman yang mana. Ternyata kembali ke semula juga gitu. Kayaknya suaranya kemarin hilang-hilang kan gitu karena nggak pas ya, kalau dialog emang harus berhadapan gitu sahabat. Betul. Kali ini kita akan bahas tadi ya, sesuai pembukaan sahabat Ricky, yaitu 7 cara membuat goals atau target yang benar. Biasanya orang-orang sukses, orang-orang kaya itu mereka membagi goals itu tiga tahapan ya. Pertama mereka punya goals jangka panjang. Jangka panjang itu biasanya mereka 5 sampai 10 tahun. 10 tahun itu target ya? Itu 10 tahun ke depan gimana, 5 tahun ke depan gimana. Nah, yang kedua, goals itu dibagi namanya adalah goals target menengah. Nah, kalau target menengah ini goals antara 2 sampai 5 tahun. Nah, yang ketiga yaitu goals jangka pendek. Kalau jangka pendek itu biasanya target itu dari 6 sampai 1 tahun. Nah, ada juga yang bahkan membagi lagi sampai tadi 6 bulan, per 3 bulan, per 1 bulan, bahkan ada yang per hari, per jam pun ada seperti itu. Target paling pendek Target paling pendek. Nah, sahabat Ricky punya goals apa nih? 3 goals besar dalam 1 tahun. Ada sih, ada. Yang pertama apa? Yang pertama 3 yang besar lah ya. Oke, yang besar ya. Entah dia nanti tercapai atau tidak tercapai ya gitu. Yang pertama adalah ya ingin punya rumah sendiri. Ya kan, yang pertama itu. Yang kedua pingin punya usaha sendiri. Yang terakhir ya tidak muluk-muluk lah, pingin punya motor, tambah motor lagi satu. Motor buat istri ya. Jadi nggak antar jemput. Biasanya dia kalau sore telepon istri, jemput bang. Jadi ya, itu goalsnya masuk akal, nanti ada yang masuk di sini materinya. Jadi tapi kebanyakan kira-kira nih kan di akhir, jadi di dalam 1 tahun kan kita masih menyisakan berapa bulan? 10 bulan lagi kan? Lagi nih bulan 2 minimal. Jadi kan di akhir tahun itu sudah harus terwujud. Betul. Kira-kira 3 goals besar tadi itu bakal kecapai apa enggak ini? Tergantung sih. Tergantung apa? Tergantung 50-50 sih sebenarnya. 50-50 melihat keadaan dan sebagainya gitu kan. Bisa tercapai dan tidak tercapainya ya tadi tergantung. Nah, ini bisa jadi salah satu ciri membuat goals itu nggak benar gitu loh. Kalau orang buat goals itu benar, target yang tadi itu masuk akal seperti itu, harusnya bisa tercapai. Jadi goals itu kan kadang orang 1 tahun itu pengen ada yang badannya kurus, betul. Ada yang pengen misalnya dia berotot, ada misalnya dia pengen lulus dengan IPK terbaik, ada di tahun ini. Terus punya motor, mobil, itu wajar. Tapi banyak orang yang membuat misalnya target tahun ini punya ini punya itu, tapi banyak juga yang 1 bulan berlalu bulan berikut nggak terasa akhir tahun target tadi nggak ada yang nyampe sama sekali. Iya. Terkadang kebanyakan gitu sih. Iya kan? Sering kan? Aku juga sering ngalamin. Kalau lupa cara bikin goals yang benar, ya terlewat begitu aja. Astaga, nggak terasa kok sudah akhir tahun kan begitu. Nah, ini akan kita bahas. Artinya dalam membuat goals itu ada 7 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, goals itu harus menggairahkan dan beralasan kuat. Semakin dia menggairahkan, goals itu akan semakin memotivasi kita untuk mencapainya. Artinya kalau dia sudah nggak menggairahkan, berarti dia impoten. Goals itu nggak boleh impoten. Bahaya ya kalau impoten. Bahaya, nggak bisa bangun kan.
yang nggak ada gairah gimana? Kalau sudah nggak bisa bangun, selesai juga urusan. Makanya kan ribet kan? Ribet. Bukan, artinya dia harus mempunyai alasan yang kuat kan begitu. Misalnya sahabat goals itu harus merangsang gitu kan. Misalnya sahabat Ricky pengen nikah itu kenapa sih harus nikah tahun ini? Misalnya sahabat Ricky nggak punya target nikah, berarti ya belum menggairahkan goals itu tahun ini. Jadi kayak saya kemarin punya target nikah itu di umur 25. Tetapi pada saat saya sudah bikin goals itu, ternyata Tuhan itu berkata lain, malah dipercepat target saya itu. Saya di umur 23 itu sudah nikah. Dan saya sempat menyesal gitu loh. Kenapa kok baru nikah di umur 23 kan? Ya nyesal juga. Ternyata enaknya 10% aja. 90%-nya enak banget. Ayo kawan-kawan yang belum punya target nikah tahun ini dan sudah cukup umur ya, harus secepatnya punya target lah. Tanya sahabat Ricky nanti gimana rasanya misalnya kan. Iya betul. Ini yang pertama. Jadi harus menggairahkan. Misal lagi ada orang punya goals kayak sahabat Ricky ya. Misalkan untuk saat ini punya omset penghasilan rata-rata 1,8 juta. Ya. Terus di tahun depan di 2022 sahabat Ricky punya target cuma omset itu 2 juta. Itu menggairahkan apa enggak? Enggak menggairahkan kan? Enggak menggairahkan itu. Karena cuma naik berapa ratus? 200. Padahal yang lain lo bisa 10 kali lipat, 15 kali lipat dan itu real. Seharusnya kalau memang targetnya itu yang menggairahkan, harusnya paling enggak 10 kali lipat. Jadinya berapa juta? 18 kali 10 ya. 18 juta. 18 juta ya. Harusnya, dan itu bisa. Masuk akal. Betul. Ya, jadi misalkan lagi sahabat Ricky punya goals itu harus menggairahkan. Misalnya kita punya goals uang 1 miliar. Nah biasanya kalau kita nggak punya alasan yang kuat, nggak menyentuh sisi emosional, biasanya itu nggak akan menggairahkan. Contoh, nanti aku punya goals misalnya 5 tahun ke depan, aku punya uang 1 M. Buat apa? Aku pengen, ini kalau kita yang Islam, pengen berangkatkan haji plus tanpa antri. Itu berapa ratus juta ya sekarang, yang di atas 100? Iya 100, di atas 100. Enak kan punya uang 1 miliar? Kita ingat orang tua sudah tua, umurnya, kalau namanya orang tua kan umurnya nggak lama lagi kan begitu kita misalkan. Tapi kan kita nggak minta. Artinya kalau kita punya uang 1 M, kita bisa berangkatkan orang tua kita. Ya betul. Itu emosional sekali. Misalkan juga kita harus punya uang 1 M. Karena apa? Kita punya hutang 1 M. Kalau aku nggak bisa bayar, nanti rumahku disita, anak istriku terlantar, aku jadi tunawisma. Aku nggak pengen itu gitu loh. Jadi kan harus ada alasan yang kuat, harus menggairahkan. Betul. Kata bapak itu ya, Tung Desem Waringin, yang pernah datang ke Sangatta kemarin, motivasi terkuat manusia itu ada 2. Yang pertama dia itu mencari nikmat. Yang kedua itu menghindari sengsara. Mencari nikmat dan menghindari sengsara ya. Kalau goals itu 2 itu ada kriteria itu orang tuh cepat. Kayak tadi dia punya hutang 1 M, mau ndak mau dia pasti cari uang 1 M itu kan begitu. Daripada dia jadi gelandangan di jalan, betul. Pasti berbagai cara dong untuk capai. Sama juga misalnya goal tahun ini sebelum nikah deh ada namanya lamaran kan begitu. Iya. Kata si Ade, kalau si Ade Bang, lamar aku tahun ini. Kalau abang nggak lamar, aku bakal minum racun tikus. Wah, sadis kan itu? Iya betul. Kan menyangkut nyawa malah. Iya. Jadi kan kita harus target nih, harus siap. Betul. Kan kendala kita kadang nggak lamar Ade itu ya kadang jujuran kemahalan deh. Ya adik-adik jangan mahal-mahal ya jujurannya. Bukan adik-adiknya sebenarnya, orang tuanya. Ya, nego. Ada video kita bagaimana nego itu tetap mulus dan goal gitu. Siap. Nanti kita buatkan. Jadi kan misalnya tadi, kok abang ndak lamar, adik bakal bunuh diri deh. Oh, kan itu susah itu, mau ndak mau kan kita harus ngelamar kan begitu. Terus goal
misalnya sahabat Ricky nih punya goal 2 tahun ke depan itu yang menantang nih, mau punya istri 4 gitu kan. Gitu namanya kan cita-cita. Cita-cita ya. Kira-kira itu menantang nggak, merangsang nggak ya? Nggak tahu, menantang maut iya kali. Dua-duanya itu, menantang maut sama menantang tapi merangsang. Sahabat Ricky punya goal itu nggak? Untuk saat ini belum kayaknya. Ya. Kalau saya nggak ada sih ya punya goal gitu, jadi nggak tahu, itu tanya sahabat Ricky aja ya. Sama juga misalnya itu kan kalau kita tadi menghindari sengsara, kita ini orang itu kadang punya goals pengen kurus. Bagi yang sahabat-sahabat yang punya kelebihan atau kelebihan lemak, kelebihan berat badan, namanya obesitas kan begitu. Sebenarnya orang-orang yang obesitas itu sudah tahu pola makannya, tahu gitu. Jam tidur gimana tahu, pola olahraga tahu, terus karbo yang harus masuk ke badan itu mereka tahu. Punya aplikasinya sekarang macam-macam tuh ya, kita jalan aja ada dihitung kan kalorinya. Iya betul. Tapi kenapa banyak sahabat-sahabat yang obesitas itu mereka gak bisa nurunin berat badan? Karena apa? Mereka kurang alasan yang emosional. Padahal sudah tahu ilmunya loh. Iya. Harusnya mereka coba berpikir. Harusnya mereka sudah tahu teori ya gitu ya. Prakteknya pun sudah, tapi nggak berhasil. Karena apa? Mereka kurang alasan yang kuat. Misalnya coba mereka berpikir, gak usah yang alasan macam-macam. Nanti aku punya anak, mohon maaf, ini biasanya orang gemuk itu rentan serangan jantung kan? Iya betul. Dia berpikir, nanti aku punya anakku masih kecil, aku dipanggil Tuhan duluan. Itu gimana? Nah kalau dia sadar akan itu, aku harus kurus, pasti begitu. Kok nggak ada pemikiran alasan yang itu, ya sudah larut segemuk-gemuknya. Itu kan, itu yang pertama. Artinya goals itu harus menggairahkan dan mempunyai alasan yang kuat gitu. Oke. Selanjutnya yang kedua, goals itu harus spesifik, harus detail, harus rinci. Semakin rinci semakin mudah dicapai. Misalkan sahabat Ricky pengen punya rumah mewah. Rumah mewah itu seperti apa? Bangunannya ukuran berapa? Bagaimana, gitu. Misalnya kan luas bangunannya aja ini ukuran 30 kali 50. Luar biasa sudah itu. Biasanya tanahnya 10 kali 10 ya. Nah, ini 30 kali 50 gitu kan. Harus rinci lagi. Tadi ukurannya sudah, kamarnya berapa? Iya. Terus mau warnanya apa? Bahan-bahannya pakai apa? Iya. Terus WC-nya ada berapa? Atau setiap kamar itu ada WC-nya, ada pakai kolam renang nggak? Itu tuh harus jelas. Kayak kita kan sekarang nggak sulit lagi kok, tinggal browsing, banyak desain rumah yang kita inginkan. Itu tuh harus jelas, semakin jelas semakin mudah dicapai. Misalnya lagi sahabat Ricky pengen mobil bagus itu misalnya target di bulan depan, di tahun depan pengen punya mobil. Ini harus rinci, mobilnya apa, mereknya apa, warnanya apa, jenisnya apa, cc-nya berapa. Ini kita bikin contoh ya. Nah, ini udah kita siapkan nih. Sahabat Ricky baru print. Tenang. Ini sahabat-sahabatnya jelas ya. Nah, ini fokus. Ini kita ada contoh mobil. Kalau sini ada mobil merek Honda. Ya, Honda, jenisnya itu mereknya Honda CR-V. Ya, warnanya di situ jelas, warna merah. Tahunnya ini kok nggak salah tahun 2000, anggaplah 2020 kan. Iya, terbaru ya kan? Terbaru, cc-nya itu yang 1,5 turbo. Nah, ini kan jelas. Jadi kita itu ngelihat mobilnya tuh ada gitu ya. Sama kayak rumah tadi kita banyak punya contoh begitu kan. Mobilnya ada, kita semakin jelas gini. Coba kalau sahabat Ricky pengen mobil bagus. Bagus tuh kayak apa sih? Jangan-jangan yang kayak model oplet odong-odong gitu ya, mobil bagus juga. Makanya kan kalau kadang itu semakin susah. Iya, betul. Gak tahu, kalau begini kita sudah tahu. Kita bisa modelnya begini, mereknya ini, kita bisa cari ke dealer langsung. Ketemu harganya toh. Iya. Nah begitu. Berarti harus terbentuk dengan fisik juga gitu. Harus tahu. Oke. Nanti pengen mobil apa nggak tahu harganya, ngumpul ya sedikit aja nggak mungkin dong tercapai kan? Ya betul. Selanjutnya misalnya ada juga orang punya goals itu pengen punya pasangan hidup yang kaya. Misalnya
cewek nih pengen punya suami yang kaya, biasanya begitu ya rata-rata. Ya bukan rata-rata, emang kayak gitu sih. Nggak boleh digeneralisir dong. Kasus pribadi nggak boleh dibawa ke sini dong. Enggak, bro. Nah itu misalnya kaya itu kan indikatornya apa? Misalnya dia punya rumah senilai 3M bisa jadi. Ya. Punya deposit di bank itu misalnya 1 triliun, 1.000 miliar. Bisa jadi. Terus punya lahan sawit misalnya di kecamatan sana punya 3.000 hektar. Wah, bisa jadi. Bisa jadi. Jelas tuh kaya kan? Pengen kaya. Nanti kayak apa, kayak warik. Pengen kaya tapi nggak tahu. Ya, nggak tahu kan, harus ada ukurannya. Iya. Begitu. Nah terus misalnya juga sahabat Ricky pengen cewek-cewek tuh pengen misalnya punya pasangan hidup, punya suami yang ganteng gitu kan. Apakah dia apa ciri-cirinya, tingginya berapa? Misalnya 175, terus dia berjenggot, kacamata, itu saya ya. jangan ya. Sudah punya, ingat sudah punya. Slot masih kosong 3 kok. Enggak, contoh misalkan dia itu putih kan, tingginya harus, nah tingginya juga harus tahu, ganteng tuh tingginya berapa yang gantengnya dia gitu. Misalnya dia 150 dianggap sudah ganteng, nggak masalah kan. Berapa tulis di kamar gitu ya, ciri-cirinya gitu ya. Gitu kan, misalnya dia juga harus mancung. Nah ini saya gugur ini kalau mancung, saya ke dalam. Misalnya ganteng kan harus mancung kan, jelas begitu loh. Apalagi sudah kenal orangnya, pasti ada fotonya kan. Misalkan juga pengen suami yang soleh, soleh ya gitu ya. Indikatornya apa soleh tuh? Misalkan dia sholat jamaah di masjid 5 waktu, kan bisa dilihat tuh. Misalkan dia bisa baca Al-Fatihah, misalkan. Ya Al-Fatihah lah gitu ya. Aku juga bisa ya. Misalkan, terus dia bisa jadi imam, gitu kan, bisa main habsyi dan lain-lain gitu loh. Atau namanya harus Pak Soleh. Enggak juga sih. Atau selamat. Kalau Pak Soleh komandan kita ya, ampun. Siapa tahu cari suami yang soleh, ternyata dicari yang namanya soleh. Enggak juga gitu ya. Enggak juga. Ya tadi yang penting bisa diukur rinci gitu. Kalau soleh doang ternyata dia nggak sholat segala macam kan nggak sesuai, nggak rinci kan. Ya betul. Misalkan pengen lagi cari istri yang cantik tuh gimana sih? Cantik ya gimana? Harus rambut panjang, rambut pendek, ini harus jelas kan? Iya. Misalnya kita punya contoh nih ya. Nih contoh. Ini istrinya Ricky ya? Bukan. Ini sobat Ricky tahu nggak ini siapa? Saya ini baru lihat. Oh baru lihat, berarti kurangnya menjauh ini, kurang jauh berselancar di dunia maya. Bukan gitu, karena saya terlalu fokus dengan istri, Pak. Oh. Ya bohong. Tapi bohong. Ini misalkan cewek cantik kriterianya begini. Nah, ini namanya Dayana ya. Nanti di TikTok atau Instagram lagi viral ya. Lagi viral kemarin sampai Vicky YouTube-nya ya, main Ome TV, nanti kawan-kawan cek aja ya. Ini kita contoh aja loh. Misalnya cewek cantik tuh harus rambutnya panjang, putih. Ini orang Kazakhstan kalau nggak salah, orang luar negeri. Nah, terus hidungnya mancung, matanya 2, pasti matanya 2 ya. Iya. Nah, yang begini-gini kan jelas gitu loh. Dagunya lancip, berat badannya berapa. Kriterianya harus jelas. Harus jelas ya. Jadi semakin rinci, kayak gini misalnya, anggaplah ini calon istri sahabat Ricky. Misalkan, anggaplah ya sahabat Ricky di rumah, istrinya mohon maaf, anggaplah. Jadi kan kalau sudah kenal begini, sahabat Ricky kan jelas, oh ini yang dimau. Nanti salah-salah cantik malah yang hidungnya ndak ada, mohon maaf gitu. Atau sembinyian gitu ya. Mohon maaf, misalnya. Jadi harusnya semakin kawan-kawan semakin kenal, jadi semakin jelas. Oh itu loh yang ku mau. Oh itu targetku. Betul. Jadi yang kedua tadi, goals itu harus spesifik. Ya. Masuk yang ketiga, goals itu harus dapat diukur. Harus dapat diukur ya. Iya. Diukur itu dia bisa dari harga, dikonversi dengan uang kayak mobil tadi. Ya. Terus misalnya kalau yang pengen kurus tadi bisa dengan timbangan. Atau bisa dikonversi dengan waktu, dalam berapa bulan dia mencapai. Nah itu bisa diukur semua loh. Waktu bisa diukur. Ya betul. Uang bisa diukur. Juga. Misal dalam goal 2 tahun sahabat Ricky pengen punya motor, punya motor baru kayak gitu kan. Pulpen tadi. Motor itu senilai 30 juta. 30
30 juta, kalau dalam 2 tahun itu kan 24 bulan ya. Ya, 24 bulan. Dibagi 24 itu ketemu 1.250.000 per bulan. Per bulan. Harus nabung. Kalau kita pecah lagi per hari itu ketemunya 42.000. Itu per hari ya. Iya, jadi sahabat Ricky itu kalau dalam 2 tahun punya goals itu motor baru senilai 30 juta, berarti sehari sahabat Ricky itu harus punya nabung nyisikan uang 42.000 selama 2 tahun. Kan jelas nih tadi. Sudah spesifik motornya apa, misalnya Vixen, Yamaha atau apa begitu kan. Target bisa diukur dalam 2 tahun, dipecah lagi dalam setahun, dipecah sebulan, dipecah sampai 1 hari, ternyata harus mengumpulkan 42.000. Oke. Nah, jelas kan? Ya, jelas. Misalkan tadi ini kayak mobil, anggaplah mobil 30 juta kekecilan ya. Nah, mau dicapainya dalam 2 tahun. 2 tahun. Iya. Tulisannya kekecilan. Ya, 2 tahun ya. 2 tahun harus nabung per hari. Berapa tadi? 42.000. 42.000. Itu dalam sehari. Ya, dalam sehari. Nih. Itu harus nabung sehari 42.000. Itu kan bisa diukur dalam jangka waktu 2 tahun. Targetnya itu gitu. Kalau ya dalam setahun berarti dikalikan 2 aja, 42 itu berarti 84.000. Tapi ini harus konsisten juga kan? Harus sehari itu. Namanya goals kan sudah dirinci begitu kan. Misalkan lagi tahun depan sahabat Ricky nikah, diminta jujuran misalnya 50 juta nih, lagi pasaran naik nih. Punya goals jujuran 50 juta. 50 juta itu kalau dibagi 1 tahun itu 12 bulan, ketemunya 4.167.000 ya per bulan. Kalau dipecah sehari, sahabat Ricky harus nabung 139.000 per hari. Dalam 1 tahun terkumpul tadi 50 juta. 50 juta. Oke. Ya, kan jelas kan ya, bisa diukur jujurannya. Berarti harus mempunyai, kalau seandainya kita ambil contoh tadi mau menikah ya, berarti sahabat-sahabat yang ketika belum menikah memang harus ketika sudah ada pacar gitu kan, harus komitmen dari sekarang gitu ya, untuk mencapai misalnya misalnya jujuranku Bang 70 Bang. Iya, tadi kan habis lamaran nih ya. Biasanya kalau habis lamaran kan baru baku atur begitu ya. Bukan baku hantam. Baru baku atur kan jujuran misalnya 50 juta. Sudah ditargetkan tahun depan sudah mulai harus dihitung, ditabung. Jelas kan ya? Iya, jelas. Nah, tadinya ini mau sahabat Ricky mau nikahi Dayana. Jujuran berapa? Jujuran 70 juta. 50 lah. 50, oke. Murah aja ini. Per hari harus tadi 139.000. Nih, jadi ditulisi begini ya. 50 juta tahun depan nikah, sahabat Ricky. Berarti sahabat-sahabat penonton channel di rumah, kalau punya pasangan ketika sudah tunangan, fotonya jangan lupa ditempel dan ditulisin di bawah target ya. Kayak gini contohnya. Begitu ya. Biar rinci. Nah, bisa juga misalkan punya badan kurus. Mau kurusnya itu berapa kilo? Dan targetnya berapa bulan kan? Misalkan dalam punya target nih sahabat Ricky pengen kurus 12 kilo dalam 6 bulan. Berarti kalau 12 kilo 6 bulan, sebulan 2 kilo ya. Ya. Sebulan 2 kilo itu kalau dibagi 30 hari, jadi per hari itu dia harus nurunkan berat badannya itu nanti ketemu hasil 67 gram. Itu per hari. Per hari. Harus nurunkan. Kita loh makan nasi berapa gram? Banyak. Iya, karena kan sehari 3 kali ya. Makanya harusnya kan bisa ya. Bisa dan banyak contohnya. Iya, betul. Ya kan? Jadi jelas tadi harus dapat diukur. Ya. Itu yang ketiga. Masuk yang keempat, target itu harus bisa dicapai. Target itu harus bisa dicapai. Iya, maksudnya dicapai itu gimana? Kita punya stepnya. Kita punya tahap-tahapnya. Misalkan kita pengen naik anak tangga ke 100. Ya. Ada 100 anak tangga. Kita mau capai target kita di tahun depan pengen capai level tangga 100. Itu kan ada tahapnya, kita harus naik
tangga kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu kan bisa dicapai gitu loh. Betul. Misal ada track recordnya dan kita pernah melalui, kita pernah naik ke tangga kedua, pernah naik ke tangga ketiga. Jangan harap kamu di tangga 1 kamu punya mimpi tangga 100 tapi kamu nggak pernah mau lewati tangga 2, kamu berharap naik ke tangga 100, nggak bakal tercapai kok. Jadi tetap ada tahapnya kan. Harus ada tahapnya itu. Iya, goals itu. Misalkan punya omset tahun depan 10 juta. Bisa nggak dicapai? Bisa kok. Misalnya sahabat Ricky ini 1,8, tahun depan sahabat Ricky punya omset ratusan juta, bisa kok. Contohnya saya bisa. Iya kan? Iya, betul. Kecuali sahabat Ricky di bulan depan punya omset 50 miliar. Gila itu namanya. Oke. Bisa ada contohnya yang belum ada. Nanti gila sendiri kan, nggak bisa dicapai. Iya. Kalau masih 10 kali lipat atau misalnya dalam tahun depan 20 kali bisa. Banyak. Berarti target itu juga tidak boleh terlalu berlebihan ya? Ya harus bisa dicapai. Harus contohnya. Oke. Misalkan dalam 10 tahun ke depan 50 miliar bisa. Ya, karena kan jangka waktunya panjang. Misalnya kan ini tadi 10 juta, sekarang 1,8 bisa kok. Misalnya di bulan 3 sahabat Ricky ini punya omset 2 juta. Misalnya di bulan 4 nanti punya 3 juta. Nanti terus bertambah. Kita pakai hukum persisten kan kemarin. Iya. Konsisten 1,8 kan sampai akhir tahun. Ya kan? Iya, betul. Bagaimana caranya? Contohnya begini. Ricky ngambil air di sungai saat ini tuh cuma bisa 3 liter sehari. Bagaimana caranya Ricky mau nambah 30 liter seharinya? Gimana coba analoginya? Tahu nggak kira-kira caranya? Misalnya hari ini mampu bawa 3 liter aja. Tapi Ricky besok nih hari Kamis, Ricky mau bawa air itu 30 liter ke rumah. Gimana caranya? Ditambah tempatnya. Betul. Ditambah alat membawa air itu. Betul, ditambah alat membawa air. Misalnya pakai ember 1 dapat 3 liter. Tambah 10 kali lipat dong. Iya. Sama. Kalau kamu punya omset 10 kali lipat, tambah embermu. Yang pintar lagi dia nggak pakai ember. Alirkan air itu pakai keran ke rumahnya. Buka 10 keran, tinggal duduk di rumah. Itu ada ilmunya. Nanti. Tunggu masih banyak episode selanjutnya. Bisa dicapai kok. Iya. Misalkan goal 2024 sahabat Ricky pengen jadi anggota DPR. Bisa nggak? Bisa, banyak contohnya. Iya. Senior kita dari yang nggak punya uang, dari rakyat pinggiran ya, betul. Bisa banyak contohnya. Misalkan di 2024 atau di 2029 2034 sahabat Ricky pengen jadi presiden, bisa kok. Iya kan? Iya. Banyak, misalnya Ricky seorang santri bisa, almarhum Gus Dur. Halo. Fotonya nih ya, ada foto. Almarhumnya. Seorang santri bisa jadi presiden. Seorang tukang kayu presiden kita sekarang bisa kok. Iya. Kan ada contohnya. Ya. Role model. Kemarin kita sudah belajar role model ya. Jadi target itu harus bisa dicapai. Semakin ada contohnya yang membuktikan step-step itu, semakin gampang. Mau omset berapa aja, mau omset ratusan juta, bisa kok saya mentorin kalau mau ya. Betul. Kecuali kalau kita tidak ada contohnya, baru kita itu sulit ya. Karena kan tidak ada bentuk realnya kan. Realnya kan. Jadi yang kita berbicara harus bisa dicapai kan. Betul. Itu yang keempat. Yang kelima, membuat goals itu harus realistis. Realistis itu bahasa kita tuh masuk akal. Semakin dia itu nggak realistis, nggak masuk akal, semakin sulit dicapai. Contohnya, Ricky tadi kuliah pengen lulus IPK 5. Nggak ada kan ya? Aku baru dengar kan. Memang nggak ada kan, nggak masuk akal. Misalkan lagi sahabat Ricky pengen istri 5 sampai 6, ya nggak mungkin juga dong. Iya dong. Di agama kita dibatasi 4 aja. 1 aja belum kok yang banyak. Apalagi menambah. 1 aja nggak bisa habis. Terus juga goals pengen jadi nabi
pengen jadi malaikat. Kan ada tuh ya ngaku nabi ngaku malaikat. Ada malah banyak dulu. Makanya goalsnya kan ini ngawur. Iya. Kita ya paling banter jadi ulama, jadi wali lah ya. Ya paling tinggi lah sudah. Iya. Jadi ustadz lah kan begitu. Nah ini goalsnya terlalu tinggi, dia nggak realistis pengen jadi nabi, bahkan ada yang jadi ngaku malaikat, kan padahal nggak ada itu. Aku malaikat Jibril. Aku Jibril begitu. Terus ada lagi punya goals pengen jadi raja, punya kerajaan. Ditangkap kan Sunda Empire itu. Iya, Sunda Empire ya itu ditangkap juga. Nah, malah berurusan dengan hukum. Jadi nggak realistis, Iya, harus realistis. iya. Misalnya tadi yang paling realistis, misalnya dia punya kekuasaan ya, jadi bupati ya. ketua RT lah ya. Ini lagi rame pemilihan ketua RT ya. Ketua RT, kepala desa. BPD. Itu kan ya tadi punya istri 5, gak usah meluk istri 1 aja dulu goalsnya. Ya betul. Kan begitu. Misalkan sahabat Ricky punya penghasilan 5 juta sebulan. Terus bulan depan sahabat Ricky itu punya goals 5 triliun. Bisa nggak sih? Bisa aja sebenarnya, cuma nanti mindsetnya nggak siap. Iya. Kebiasaannya nggak siap, nggak masuk akal kan? Iya betul, nggak masuk akal. Nah, misalkan goal sahabat lagi pengen beli planet Mars, ya nggak masuk akal lah. Kalau misalnya kan beli pulau gitu kan, ya itu masuk akal kan? Beli sekalian beli bumi. Ya makanya kan itu nanti malah efeknya gila kan ya. Iya. Gila arti dalam sebenarnya, kalau kita gila dalam punya impian nggak apa-apa. Tapi kalau kita berbicara goals, target itu harus realistis. Harus masuk akal. Dan tadi harus kayak tadi bisa dicapai. Jadi betul, harus berkesinambungan ya antara bisa dicapai dan realistis seperti itu. Itu yang kelima. Terus yang keenam, goals itu harus mempunyai batas waktu, deadline. Oke. Ya, misalkan tadi nih, beli mobil tadi sudah ya dalam 2 tahun. Nih cicilannya juga ada, cicilan pribadi tabungan ya. Misalkan targetnya kapan? Di 2 tahun ke depan berapa? 2021, 2 tahun lagi tahun berapa? 2023. Jadi ditulis lagi di sini di 2023 target ya. Targetnya deadline-nya. Kalau nggak pakai deadline biasanya larut. Contoh lagi nih ya, yang nggak pakai deadline tuh misalkan tadi. Nah ini biasanya yang kalau yang lagi pasangan muda-mudi, dek pesan lagi ya buat adik-adik. Tanyain tuh cowok mau kapan ngelamar. Iya. Kok dia nggak punya target, tinggalkan. Ngapain? Iya dia, betul. Kok dia belum punya target itu dia bakal main-mainin kamu. Iya. Harusnya punya target. Ya, itu kenapa? Aku pun nikah ya itu tadi ku kasih lihat calon istriku yang sekarang jadi istri itu. Kita nikah pada saat itu di 2016 atau 17 karena baru lulus kan 2015. Ternyata lulusnya 2016 malah disuruh nikah duluan sama orang tua kan begitu. Nah itu aku sudah punya target, ternyata dipercepat sama Tuhan. Iya betul. Nah kalau kita punya 2023 ini siapa tahu nanti ada rezeki lebih, kita sudah lihat tiap hari, ini bisa lebih cepat gitu loh. Dan banyak contohnya. Ya kan, misalnya kan tadi nah ini misalnya nih punya target berapa, 1 tahun ya? Ya 1 tahun misalnya. Berarti 2022. Nah ditulis begini gitu ya. Ya. Jadi pengen dinikahin tuh 2022. Kalau pacarmu dek, calon suamimu itu dia nggak punya target, tinggalkan. Sama juga kalau calon, enggak juga ya kalau calon istri ya. Mana? Jarang korbannya biasa. Korbannya kan cewek gitu. Jadi harus ada batas waktu. Jadi kalau sudah dia nggak punya batas waktu biasanya larut. Iya. Ya, betul. Itu yang keenam. Yang ketujuh, goals itu harus tertulis. Jadi di kitab suci kita dikatakan juga, digambarkan tuh kan, tertulis itu nanti kita itu targetnya bakal masuk surga. Dituliskan sama Tuhan itu surga itu ada air yang mengalir di dalamnya, ada pohon-pohon, terus
ada bidadari. Itu kan Tuhan menuliskan menggambarkan. Itu sudah sebenarnya jadi pelajaran buat kita gitu loh. Ya kita harusnya mengerti, nah begini tertulis. Sahabat-sahabat ditulis, ditempel ini. Kenapa harus tertulis? Ini nih sudah aku buktikan sendiri, targetku aku buka usaha, aku nikah, semua aku tulis di dinding-dinding itu tahunnya berapa. Tuhan saja menulis, apalagi kita. Iya, sudah jelaskan. Ini kalau sahabat Ricky ini nanti bawa pulang, tempel. Ini juga dia pulang ditempel. Karena apa? Kita tuh semakin tahu orang iklan itu bayarnya berapa di billboard itu jutaan per hari. Tapi kenapa tetap dipakai? Nah, kita setiap melihat itu akan nggak sengaja itu kita terhipnotis. Masuk betul. bawah alam sadar, itu sudah bahas kita kemarin. Ini kalau di sahabat Ricky tulis di kamar tiap bangun tidur mau tidur dilihati. Ini tuh kan menghipnotis. Tanggalnya jelas kan? Berapa yang harus ditabung. Itu akan menjadi masuk ke alam bawah sadar, dan alam semesta pun mendukung semestakung kan begitu. Jadi itu ya 7 kriteria yang harus ada dalam sebuah goal seperti itu. Jadi sahabat-sahabatan semua di rumah, penonton Sahabatan Channel, ini sangat luar biasa ya pada pagi hari ini. Semoga sahabat-sahabatan penonton Sahabatan Channel bisa menyimak ilmu dari sahabat Muhammad yang kemarin juga kita sudah banyak membahas terkait pertama itu apa kita bahas itu yang pertama expert ya. Expert. Yang kedua itu ada mimpi besar itu kan. Ya ada mimpi besar dan lain-lain. Kalau sahabat-sahabat yang belum menyaksikan itu, coba dilihat di video Sahabatan Channel, itu ada ekspor, ada mimpi besar dan lain sebagainya. Itu bisa sahabat-sahabatan semua bisa diambil sisi-sisi positifnya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin kita closing ke sahabat Muhammad. Jadi tadi sudah kita paparkan ya 7 kriteria yang ada harus dalam sebuah goals itu tadi. Tapi semua itu akan percuma ya. Sudah bikin bagus seperti ini, sudah ada 7 kriteria itu tercakup. Tapi kalau sahabat nggak pernah memulai untuk mewujudkannya akan percuma. Sama seperti tadi kita ceritakan tentang anak tangga 100 tadi ya. Punya goals anak tangga 100, itu semua dimulai harus dari tangga 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nggak mungkin langsung, nggak mungkin, susah begitu. Betul. Nggak ada juga kok misalnya goals uang 1 miliar. 1 miliar tuh nggak akan jadi uang 1 miliar kalau kurang dari 100 rupiah. Malah jadi 99, berapa kan? Nggak bakal seperti itu. Jadi intinya harus dimulai. Tentunya dimulai dengan apa? Tentu dimulai dengan doa dan usaha. Terima kasih. Itu tadi closing dari sahabat Muhammad ya, selaku pengusaha muda juga yang saat ini masih menggelut di dunia usaha, dan kita doakan bersama semoga tesisnya cepat selesai juga ya. Amin. Tadi sudah aku kasih lihat ya. Goalsku ya. Tuh mundurnya banyak banget tuh. Ya semoga kita doakan bersama-sama tesisnya cepat selesai ya sahabat. Supaya S2-nya bisa terancam nggak casting lagi gitu. Mau fokus di situ. Sebelum saya tutup sahabat-sahabatan semua, para penonton Sahabatan Channel, saya akan sedikit kesimpulan ya. Ini kesimpulan. Semoga sahabat-sahabatan Channel semua bisa mencatat kesimpulan ini. Ini sangat penting. Yang pertama adalah menggairahkan dan beralasan kuat ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah spesifik. Yang ketiga adalah dapat diukur. Yang keempat adalah bisa dicapai. Yang kelima adalah realistis, ketika mau melakukan sesuatu harus realistis ya. Yang keenam itu ada batas waktu. Yang ketujuh harus tertulis, karena Tuhan pun Tuhan pun mengajarkan untuk menulis gitu ya. Mungkin itu yang bisa kita ajak sharing pada pagi hari ini. Saksikan terus di Sahabatan Channel. Jangan lupa juga sahabatan semua ya. Sekali lagi kami selaku Sahabatan Channel berterima kasih sudah support di Sahabatan Channel, karena alhamdulillah
kita sudah tembus 2000 jam tayang. Alhamdulillah berkat sahabat-sahabatan channel. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke sahabat-sahabatan semua. Dan juga bunyikan notifikasinya, itu yang paling penting ya, agar sahabat-sahabatan semua mendapatkan video-video terbaru dari kami. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Salam sahabat.